Sistem itukah yang buat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka? Bukan. Deklarasi itu, proklamasi itulah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka. Tetapi waktu mengetahui proklamasi, waktu mengetahui we are suatu bangsa yang merdeka, maka pemimpin-pemimpin bangsa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan itu. Orang percaya, ketika dia mempercayai dirinya adalah anak Tuhan, orang yang merdeka, dia akan berpikir bagaimana untuk perilaku orang yang merdeka. Tapi banyak orang kayaknya kita lah masih belum merdeka saya. Itu sebuah tipu muslihat sejarah. Bayangkanlah kalau ada orang ada kejadian seseorang, ada sebuah cerita ini benar nih cerita. Ada tentara Jepang di bagian Indonesia Timur sana, di bagian Indonesia Timur, dia setelah masuk ke Indonesia, Jepang masuk ke Indonesia, setelah Jepang dikalahkan di Hiroshima Nagasaki. Kita sedikit bicara, setelah Hiroshima Nagasaki dibom atom oleh Amerika, maka Jepang menyerah tanpa syarat. Tapi ada tentara-tentara Jepang yang nggak mau menyerah kepada sekutu. Mereka lari ke hutan-hutan dan sembunyi di sana. Dan tahun 70-an kalau nggak salah, kurang lebih lah ya, tahun 70 ditemukanlah ada orang Jepang di hutan dan masih siap siaga dengan senjata. Artinya masih ada senjata di kubu-kubu itu. Baru ditemukan di bawah. Kenapa masih sembunyi di hutan? Sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Mereka tidak tahu bahwa bangsa sekutu dan Jepang semua sudah berdamai. Mereka tidak tahu kebenaran dan mereka sembunyi di sana. Dan mereka menderita di sana, padahal Jepang sudah jaya, sudah maju. Tapi karena nggak mengetahui kebenaran, mereka terisolasi di pulau, terisolasi di hutan. Bahkan mereka bertani hanya untuk mencukupi makan supaya karena tidak mau menyerah kepada sekutu. Setelah ditemukan oleh penduduk di sana tempat, dikembalikanlah, dibawalah ke Jepang, dan mereka adalah pahlawan-pahlawan. Kebenarannya adalah mereka pahlawan, mereka adalah orang-orang yang diberkati, pejuang bangsa. Tapi kenapa mereka hidup di hutan itu? Karena mereka nggak tahu kebenarannya. Mereka pikir Jepang sudah dihancurkan sama sekutu, dan saya tidak mau dihancurkan di sini. Begitu juga orang percaya kita adalah orang merdeka, amin. Tapi masih tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, makanya tidak merdeka, berperilaku tidak merdeka. Padahal status dia udah merdeka, status orang Jepang itu udah merdeka, bahkan status dia adalah pahlawan bangsa. Tapi dia di dalam hutan itu menderita, dia kesepian. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui kebenaran. Maka firman Tuhan dikatakan Yohanes 8 ayat 32, maka engkau akan mengetahui kebenaran, maka itu akan memerdekakanmu. Amin. Tak usah lagi berusaha untuk merdeka. Anak-anak Tuhan, orang percaya nggak ada kuasa yang mengontrol Anda ini selain Kristus. Amin. Duanya kuasa di dunia ini, kuasa simbolis, setan, dan kuasa Tuhan. Nggak ada di tengah-tengah, nggak ada netral. Amin. Nggak ada orang berpikir, contohnya orang Singapura atau orang lain, ada di sini free thinker namanya. Mereka nggak mau memilih agama, dan mereka mau hidup bebas. Itu artinya mereka mau hidup bebas. Contohnya orang ateis, hidup bebas, dan mereka berkata kami orang merdeka, kami nggak mau hidup di bawah kontrol agama apapun. Di dunia ini nggak ada yang merdeka benaran selain memberikan diri kepada Kristus. Kalau dia nggak di dalam Kristus, maka dia adalah di bawah kontrol maut. Amin. Bahwa dia ada di bawah kontrol dosa. Jadi nggak ada bertingkir. Orang merdeka nggak ada. Orang yang mengatakan aku tak percaya Tuhan, aku tak percaya siapa-siapa, aku adalah orang bebas, dia sebenarnya di bawah maut, di bawah kontrol sejahat. Tapi waktu orang pindah kepada Kristus, dia, maka dikatakan Kristus telah memerdekakanmu. Ayo, Galatia 5 ayat 1. Ayo kita baca ya. Galatia 5 ayat 1. Jadi nggak ada di luar Kristus, nggak ada orang merdeka. Dia, ya kalau nggak dia di bawah yang kuasa yang lain, mungkin di bawah
kuasa egoismnya, di bawah kuasa, pasti di bawah kuasa simbolis. Di jahat itu kan ada sub-subnya. Ya, simbolis bisa kuasa kecanduan ini, tidak kontrol ini, tidak bisa menguasai ini. Ya pasti itu di bawah kuasa simbolis. Ya, tapi dia merasa, orang-orang itu merasa kami orang bebas. Enggak ada orang bebas di dalam Kristus. Jatuh dalam dosa dan di bawah maut dan hukum Taurat. Otomatis milih tidak milih dia pasti ke situ, pasti kemana.